Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan di part 2 dari magnetoelectric sensor. Setelah kita menyelesaikan magnetoelectric induction sensor, maka bagian yang kedua adalah Hall magnetic sensor. Jadi sebuah magnetoelectric sensor bisa terdiri dari dua hal. Yang pertama induction, yang kedua kita bisa memanfaatkan efek Hall. Apa yang disebut dengan efek Hall? Jadi efek Hall itu ditemukan oleh seorang fisikawan, Dr. Edwin Hall, yang jadi misalnya kita punya sebuah bahan semikonduktor material, dan sebelum itu Hall sensor ini banyak digunakan dalam electromagnetics, pressure, tekanan, acceleration, vibration, dan pengukuran-pengukuran yang lain. Jadi kalau misalnya Anda ingat pelajaran fisika ya, dari pelajaran fisika, ketika kita punya sebuah bahan material misalnya, materialnya ini yang ini adalah bahan material ini yang saya gambar pakai kamera ini ada sebuah bahan material. Kemudian di material itu kita alirkan sebuah arus. Sebuah arus di sebuah bahan material tersebut. Kemudian kita berikan sebuah medan magnet di material tersebut yang arahnya B misalnya. Ini adalah arahnya B. Maka ada ketika kita mengalirkan sebuah arus pada sebuah material, kemudian kita berikan sebuah magnetic field B, maka akan timbul yang disebut dengan gaya, ya, electric force. Nah, besarnya gaya karena adanya medan magnet yang diaplikasikan pada kawat material yang berarus listrik disebut dengan magnetic force. Jadi FM. Jadi besarnya adalah B kalau misalnya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Misalnya jempol kita itu arah arusnya, kemudian keempat jari kita itu arah dari medan magnetic field-nya, medan magnetnya. Maka arah dorongan dari telapak tangan kita itu adalah FM-nya. Ini adalah besarnya magnetic force-nya. Dan karena ada aksi, biasanya ada reaksi. Maka selain dari magnetic force yang muncul juga electric force. Electric force itu muncul kenapa? Muncul karena adanya charge. Ya, adanya kalau kita berikan kawat menghantar, maka di situ ada electric charge yang muncul. Electric charge misalnya dia positif karena arus ya, maka dia akan muncul electric force-nya yang berlawanan dengan arah gaya magnetnya. Maka ini disebut dengan efek Hall. Nah, dari sini kita bisa, karena muncul medan magnet, muncul gaya magnet itu akan mendorong negatif carrier-nya, negatif charge-nya, sehingga akan berada di sisi sebelah kiri di sini negatif charge-nya, sehingga tinggal positif charge di sebelah kanan. Nah, kalau kita hubungkan antara charge sebelah kanan yang kebanyakan dia positif charge dengan charge sebelah kiri, maka kita akan di situ muncul beda potensial. Maka kita bisa ukur berapa besarnya beda potensial itu. Maka ini disebut dengan tegangan Hall atau VH di sini. Ini adalah tegangan Hall. Nah, besarnya tegangan Hall itu sebanding dengan berapa arus yang mengalir dan juga berapa besarnya flux density. Nah, untuk misalnya kita punya sebuah material, maka besarnya
Hall voltage atau UH di sini. Ini UH ini adalah Hall voltage ya. Itu sama dengan B dikali I. B itu adalah besarnya magnetic field dibagi I adalah besarnya arus yang mengalir dibagi dengan N kali E kali D. N kali E itu adalah jumlah carrier-nya. E adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. N adalah jumlah elektronnya atau jumlah carrier-nya. Nah, dikali dengan D. D itu adalah tebal dari bahan tersebut. Ini D. Oke. Nah, kita kenal juga yang disebut dengan koefisien Hall. Koefisien Hall atau RH itu sama dengan 1 dibagi N dikali E. Sehingga ini adalah koefisien Hall atau Hall koefisien. Sehingga persamaan ini kita bisa ganti dengan UH itu sama dengan RH dikali dengan IB dibagi dengan D. Oke, atau sama dengan RH dibagi D itu adalah KH, jadi KH dikali I kali dengan B. Di mana KH ini adalah sensitivitas dari device hole. Device hole yang mana? Yang ini, material ini. Oke, material device hole. Ini adalah device hole. Oke. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa untuk meningkatkan sensitivitas dari KH itu sensitivitasnya KH itu sama dengan RH dibagi dengan D ya. Oke. Untuk meningkatkan sensitivitas dari device hole-nya, kita bisa menggunakan material yang sangat tipis. Oke, thin slice. Oke. Nah, oleh karena itu biasanya kita gunakan bahan semikonduktor karena selain misalnya kita bisa bikin material itu setipis mungkin, semikonduktor device dia punya RH, punya Hall coefficient yang lebih baik dibandingkan dengan material yang lain. Oke, jadi biasanya Hall device atau device hole kita menggunakan bahan semikonduktor. Nah, struktur dari Hall device kita bisa lihat di gambar yang B. Ini adalah struktur dari Hall device tersebut. Nah, satu-satu ini ada satu aksen dan dua aksen. Anda bisa lihat di sini. Atau di sini juga Anda bisa lihat. Nah, satu aksen itu dihubungkan dengan elektroda dengan existing current, existing arus existingnya atau tegangannya atau existing elektrodanya. Sedangkan dua aksen itu adalah Hall outputnya, Hall elektrodanya. Oke, jadi satu-satunya dihubungkan dengan yang ada arusnya, atau di sini berarti yang ini ya, yang ini ada arusnya, dihubungkan dengan arusnya. Ini berarti yang satu sama satu aksen, kemudian yang ini itu dihubungkan dengan 2 sama 2 aksen, karena dia terkait dengan output hole-nya. Oke. Jadi Hall elemen ini atau Hall ini adalah basic atau dasarnya dari magnetic field sensornya. Nah, ketika kita ingin mengaplikasikan atau ingin mengukur besarnya tegangan yang muncul, kita bisa menggunakan ini adalah keseluruhan dari Hall effect sensor. Kita menggunakan sinyal conditioning di sini. Nah, sinyal conditioning di sini ada differential amplifier, kemudian kita punya Hall elemen, kemudian kita punya regulator. Nah, di sini ada V inputnya. Oke, tadi kita punya jadi di sini ada 1 sama 1 aksennya karena terkait dengan arusnya, kemudian di sini adalah 2 dan 2 aksen karena terkait dengan output dari hole-nya. Oke. Nah, ketika kita udah mengeksitasi arus masuk ke Hall elemen, maka kita bisa mendapatkan
besarnya tegangan. Ya, kita bisa melihat output hole-nya di 2 dan 2 aksen ini, kemudian masuk ke differential amplifier. Nah, differential amplifier ini berfungsi untuk menaikkan gain dari output hole-nya. Kenapa? Karena biasanya sinyal yang dihasilkan dari elemen hole itu sangat kecil. Biasanya misalnya ordernya 30 mV misalnya untuk satu Gauss dari magnetic field-nya. Oleh karena itu kita butuh differential amplifier yang dia low noise. Kenapa low noise? Karena sinyal yang dibangkitkan, sinyal yang ingin diamplifikasikan itu sangat kecil. Misalnya cuma ordernya 30 mV, maka harus sangat kecil noise-nya sehingga tidak mempengaruhi dari sinyalnya. Kemudian dia punya high input impedance ya, dan punya moderate gain atau gain yang tinggi. Maka biasanya kita gunakan op-amp atau differential amplifier di sini. Oke, kemudian selain dari differential amplifier itu, perubahan temperatur juga biasanya akan mengakibatkan terjadinya perubahan ini karakteristik dari hall sensornya. Maka kita juga perlu temperatur compensation, dan temperatur compensation itu sangat mudah untuk dihubungkan dengan operational amplifier. Nah, tadi perubahan temperatur biasanya itu akan mengubah hole potensial. Nah, bagaimana caranya supaya perubahan temperatur itu tidak mengubah atau tidak mempengaruhi besarnya pembacaan dari tegangan hole-nya? Maka ada yang disebut dengan temperature compensation for hole devices. Jadi dalam ideal situation, nilai A dan B di sini itu dia sama tegangannya. Jadi potensialnya sama, sehingga perbedaan potensial di antara A dan B, jadi UAB, perbedaan potensialnya itu harusnya 0. Tetapi kalau misalnya pada real situation, maka biasanya nilainya akan berubah sehingga perbedaan antara A dan B itu tidak lagi sama dengan 0. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan satu rangkaian disebut dengan temperature compensation circuit seperti di gambar ini. Ini adalah temperature compensation circuit. Oke, nah kita tahu tadi besarnya tegangan hole atau UH itu sama dengan KH kali I kali B ya. Besarnya UH tadi, besarnya hole temperatur itu sama dengan KH dikali I dikali dengan B. Oleh karena itu, saat kita memilih tegangan yang stabil, jadi I-nya stabil, maka harapannya kita akan mendapatkan output tegangan hole-nya atau UH itu stabil. Oke. Jadi kalau I-nya stabil, maka kita berharap tegangan hole-nya, UH itu juga stabil. Kalau I-nya berubah-berubah, maka UH-nya juga akan berubah-berubah. Oke. Nah, maka kalau misalnya kita bisa mengurangi perubahan dari existing current-nya, karena existing current itu kan ya nilainya kalau misalnya kita lihat kan di sini ada regulator, ya. Tetapi yang namanya regulator itu juga ketika kita menghasilkan suatu arus juga nilainya juga mungkin ada variasinya. Jadi sebenarnya tadi untuk kita bisa membuat UH-nya stabil, maka kita harus menstabilkan I-nya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengurangi variasi dari I-nya, maka variasi karena perubahan temperatur. Jadi kalau misalnya kita ubah temperaturnya kan arusnya juga akan berubah ya. Kalau misalnya Anda ingat pelajaran fisika atau pelajaran dasar dari elektronika. Jadi perubahan temperatur atau mengubah pergerakan carrier. Pergerakan carrier yang berubah mengakibatkan terjadinya perubahan arus.
Oleh karena itu, temperatur berubah itu sangat mungkin mengakibatkan terjadinya perubahan arus. Oleh karena itu, ada hubungan. Jadi untuk menstabilkan itu kita perlu juga mengubah atau menstabilkan nilai temperaturnya. Jadi besarnya KH itu sama dengan KH0. Jadi KH0 adalah perubahan KH, koefisien Hall, pada temperatur T dikali dengan 1 ditambah alfa kali delta T. Alfa itu adalah temperatur koefisiennya, ini temperatur koefisiennya. Nah, biasanya alfa itu nilainya positif. Oke, saat temperaturnya naik, maka tegangan Hall itu akan naik dengan besarnya perubahannya adalah alfa delta T. Jadi kalau ininya naik, maka ini juga akan naik kan, ini juga akan naik, ini juga akan naik. Nah, sebanding dari mana? Sebanding dari perubahan A, alfa dikali delta T. Nah, jika kita bisa menurunkan existing current-nya, jadi kalau misalnya ini perubahan naik, nah perubahan UH ini kan disebabkan oleh perubahan KH di sini ya. Jadi bagaimana caranya supaya tegangan Hall UH ini konstan? Kita harus bisa menurunkan arusnya ya, supaya tetap stabil. Maka KH-nya naik, bagaimana cara supaya stabil? I-nya kita turunkan. Sehingga kalau misalnya kita bisa turunkan I-nya, maka pengaruh dari tadi, perubahan dari KH-nya tadi, koefisien Hall-nya, karena perubahan temperatur kita bisa hindari. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Kita bisa tambahkan temperatur compensation circuit. Nah, misalnya kita punya misalnya inisial temperaturnya adalah T0 misalnya. Kita punya inisial temperatur T0, ini adalah inisial temperatur. Kemudian kita punya input resistance R10, ini adalah input resistance. Dan sensitivitas koefisien, KH adalah sensitivitas koefisien ya, koefisien sensitivitas. Sensitivitas Hall. Kemudian shunt resistance RP0, ini adalah RP0, ini adalah shunt resistance. Oke, saat temperaturnya naik, ini saat temperaturnya 0 ya, saat temperaturnya naik, maka parameter dalam rangkaian itu adalah R1 sama dengan R10 dikali 1 ditambah gamma kali D delta T. Kemudian RP, shunt resistor ini juga adalah RP0 dikali dengan 1 ditambah beta kali delta T. Di mana gamma ini adalah temperatur koefisien untuk input resistan, ini adalah untuk temperatur koefisien untuk input resistan. Dan beta adalah temperatur koefisien untuk shunt resistan. Oke, maka berdasarkan temperatur compensation circuit ini RP ya tadi, RP itu adalah shunt resistannya. Jadi kalau misalnya delta T-nya berubah, maka RP-nya juga akan berubah. Besarnya berapa? RP0-nya initial shunt resistance-nya, inilah initial shunt resistance-nya dikali dengan 1 ditambah beta dikali delta T. Nah, maka kita bisa menghitung berapa nilai IH-nya atau Hall current-nya. Itu sama dengan
RP dikali IS dibagi dengan RP ditambah RI. RI adalah input resistance, RP adalah sound resistance. Oke. Maka kalau misalnya kita bisa masukkan persamaan ini ke sini, maka kita bisa arrange. Misalnya RP0 itu sama dengan gamma min beta min alfa dikali R10 dibagi dengan alfa. Oke. Saat nanti device-nya kita bisa pilih, kemudian input resistannya kita juga tentukan R10-nya, temperatur koefisien, gamma-nya, kemudian temperatur baik gamma maupun beta maupun alfa, maka kita bisa atur berapa sound resistance-nya ya. Ini sound resistance-nya. Sehingga kita bisa kontrol nilai IH-nya. Oke, jadi nilai IH-nya kita bisa kontrol, kita bisa ubah-ubah sebagai tadi kalau misalnya ada perubahan temperatur naik berapa arusnya. Jadi kan ini akan tergantung dengan perubahan temperatur kan ya. Temperaturnya naik, apa yang terjadi dengan I-nya? Harus turunkan I-nya supaya akan membuat nilai voltage hole-nya akan konstan. Demikian juga ketika ada perubahan RP-nya, sound resistance-nya. Kan delta T-nya berubah, RP-nya berubah, maka arusnya juga akan kita ubah. Kita turunkan arusnya supaya ada kompensasi di Hall effect-nya. Supaya Hall voltage-nya tetap konstan di sini. Oke. Nah, beberapa aplikasi di Hall magnetic sensor adalah whisker Hall sensor, kemudian ada juga respiration flow sensor. Jadi oke, ini adalah contohnya. Kalau misalnya Anda lihat, di sini ada Hall elemennya ya. Ada Hall elemennya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Tadi ada 1 aksen sama 2 aksen. Demikian juga untuk yang respiration flow sensornya. Dia ada Hall sensornya di sini. Pasti Hall sensornya ada 4 ya. Karena dia ada yang untuk ekspektasi current-nya. Dia juga ada untuk mengukur tegangan Hall-nya. Rasanya ini untuk magnetoelectric sensor berdasarkan Hall sensor. Terima kasih atas atensi dari Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.